Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novela Smiko, NPM 21407011089 dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus probiotik. Pengertian probiotik adalah mikroba hidup yang mampu memberikan keuntungan bagi inang, yaitu dengan mengatur keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan, meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan pakan, meningkatkan respon imun, serta memperbaiki kualitas lingkungan. Pada pengertian lain, probiotik merupakan feed aditif atau bahan tambahan yang mengandung sejumlah bakteri atau mikroba yang dapat mengubah mikroekonomi untuk usus sedemikian rupa sehingga mikroba yang menguntungkan dapat berkembang dengan baik. Probiotik ini memiliki kemampuan merangsang sistem pertahanan tubuh melawan penyakit atau meningkatkan kemampuan penyerapan usus sekaligus menekan populasi patogen. Kebanyakan bakteri probiotik berasal dari kelompok bakteri asam laktat, di antaranya yaitu Lactobacillus dan Bifidobacteria. Namun, spesies Brachysaccharomyces cerevisiae dan beberapa Escherichia coli dan Bacillus juga digunakan sebagai probiotik. Cara kerja pemberian probiotik yaitu dengan pemberian probiotik pada dilakukan dengan cara menyampurkan probiotik ke dalam pakan ternak. Yang kedua yaitu pemberian probiotik cair dilakukan dengan cara mencampurkan probiotik ke dalam air minum ternak, biasanya bisa juga dicampurkan ke dalam pakan ternak. Pemberian probiotik dalam jumlah yang cukup dapat mempengaruhi komposisi dan ekosistem mikroflora pencernaannya. Kondisi ekosistem mikroflora dalam saluran pencernaan unggas mempengaruhi kinerja dan kesehatan ternak. Ketidakseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan karena terjadinya kolonisasi bakteri, patogen atau mikroflora yang dapat mengganggu kinerja ternak sebagai bahan alternatif untuk pemacu tumbuh. Probiotik yang dibuat dari mikroba lokal didapat dari eksplorasi usus ayam kampung. Eksplorasi tersebut dilakukan atas dasar kemampuan ayam yang tahan terhadap serangan penyakit. Dari penelitian tersebut diperoleh berbagai isolat mikroba lokal yang terdiri dari Bacillus sp, Lactobacillus aspergillus sp, Penicillium sp, Geotrichum sp. Kemudian pengujian karakterisasi mikroba tersebut diketahui ada yang menghasilkan enzim-enzim ekstraseluler seperti amilase, selulase, lipase, dan selulase. Kemampuan karakteristik tersebut apabila digabungkan akan mendatangkan keuntungan, yakni dapat mikroba patogen yang akan menyerang pada usus ayam. Kemudian peran probiotik pada ternak. 1. Meningkatkan kesehatan ternak. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan rasio. Feed memberikan probiotik Starkbio dengan level 3-6 gram atau kilogram pada pakan berbagai jenis itik lokal dapat menurunkan kadar trigliserida darah itik sebesar 46,3%, namun belum dapat menurunkan kadar kolesterol darah itik. Interaksi antara probiotik dan jenis itik lokal tidak menyebabkan perbedaan kondisi hematologis ditinjau dari jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, dan hematokrit. Itik tegal memiliki kadar hemoglobin darah lebih tinggi dibandingkan dengan itik Magelang dan itik Mojosari. Kemudian itik Magelang mampu memberikan respon yang baik terhadap pemberian probiotik sebesar 6 gram atau 6 kg pakan dengan kadar HDL sebesar 27,87 mg atau DL dan kadar LDL sebesar 129,70 mg dibandingkan dengan itik Tegal dan Mojosari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.